Yang pertama, koperasi berbeda dengan badan usaha lain karena tujuan utamanya adalah A. Memaksimalkan keuntungan pemilik modal, B. Mensejahterakan anggota dan masyarakat, C. Menguasai pasar nasional, D. Mengurangi persaingan usaha, atau E. Menghindari kewajiban pasar. Di sini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, A. Memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Di sini kurang sesuai ya, karena koperasi itu bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Ya. Kemudian yang B, mensejahterakan anggota dan masyarakat, ini bisa jadi. Sekarang kita lihat yang C, menguasai pasar nasional, ini tidak sesuai karena tidak sesuai dengan asas koperasi. Kemudian yang D, mengurangi persaingan usaha, ini juga kurang sesuai karena koperasi itu bersampingan, berdampingan bersama-sama dengan yang lainnya. E, menghindari kewajiban pajak, ini juga tidak sesuai karena koperasi tetap memiliki kewajiban hukum dan pajak. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mensejahterakan anggota dan masyarakat. Nah, di sini bisa kita lihat karena tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan. Kita lanjut nomor 2. Jika inflasi meningkat tinggi dalam waktu singkat, dampak yang paling mungkin terjadi pada masyarakat adalah A. Nilai uang meningkat, B. Harga barang menurun, C. Daya beli masyarakat menurun, D. Tabungan bertambah, E. Pengangguran langsung hilang. Di sini akan kita bahas satu persatu ya. Yang A, saat inflasi itu nilai uang itu tidak meningkat, justru malah akan menurun. Jadi ini tidak sesuai ya. Nah, di sini kan kita, jika inflasi meningkat dalam waktu singkat, dampak yang paling terjadi pada masyarakat. Kemudian yang B, harga menurun. Ini tidak sesuai karena saat inflasi itu yang terjadi adalah harga justru meningkat. Kemudian C, daya beli masyarakat menurun. Ini bisa jadi ya karena harganya meningkat, kemudian nilai mata uang meningkat, ini bisa jadi menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kemudian D, tabungan bertambah otomatis, ini tidak sesuai karena pada inflasi itu tabungan justru tidak meningkat, justru dia akan menurun karena nilai uangnya juga menurun. Kemudian E, pengangguran berlangsung hilang, ini tidak sesuai karena yang ada malah pengangguran itu bertambah karena nilai uang bertambah. Jadi B, diam dulu, tora teriak-teriak toh. Nek main wis teko main, ndak usah teriak-teriak ke atas. Ya. Lanjut nomor 3, salah satu fungsi utama badan usaha milik desa atau BUMDes adalah A. Menggantikan seluruh usaha masyarakat, B. Mengembangkan potensi ekonomi desa, C. Menghapus koperasi, D. Mengurangi jumlah petani, E. Menutup pasar tradisional. Di sini fungsi utama BUMDes atau badan usaha milik desa adalah yang pertama, itu menggantikan seluruh usaha rakyat. Ini tidak sesuai karena BUMDes itu pada intinya adalah mendukung, bukan menggantikan usaha rakyat. Kemudian mengembangkan potensi ekonomi desa, ini bisa jadi. Kemudian yang C, menghapus koperasi desa, ini tidak sesuai karena mereka itu berjalan berdampingan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mengurangi jumlah petani, tidak sesuai karena tidak ada hubungannya. Kemudian E, menutup pasar tradisional, ini juga tidak sesuai karena BUMDes dan pasar tradisional itu saling berkesinambungan. Jadi jawaban yang tepat adalah mengembangkan potensi ekonomi desa. BUMDes itu bertujuan mengelola potensi ekonomi desa agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut nomor 4. Jika seorang pemimpin selalu mengambil keputusan tanpa musyawarah, maka prinsip yang paling dilanggar. Nah, di sini bisa kita lihat pemimpin selalu mengambil keputusan tanpa musyawarah. Nah, yang pertama A, efisiensi. Efisiensi ini berkaitannya dengan hasil kerja ya, bukan pada musyawarah.
Ini tidak sesuai ya. Kemudian demokrasi bisa jadi. Kita lihat pilihan yang lain. Produktivitas ini berkaitan dengan hasil kerja. Jadi hasil atau output kerja. Jadi bukan pada saat pengambilan keputusan. Kemudian D, persaingan ini tidak ada kaitannya secara langsung. Kemudian disiplin itu juga tidak ada hubungannya. Jadi yang paling sesuai adalah demokrasi, di mana musyawarah bagian terpenting dari prinsip demokrasi. Yang kelima, dalam pengelolaan keuangan, laporan yang menunjukkan selisih antara pendapatan dan beban usaha adalah yang pertama kita lihat A, neraca. Jadi neraca itu menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal. Kemudian laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha berdasarkan pendapatan dan beban. Kemudian yang C, buku kas hanya mencatat arus masuk dan keluar uang. Kemudian daftar inventaris D itu mencatat barang atau aset dari suatu perusahaan. Kemudian yang E, rancangan anggaran itu adalah perencanaan, bukan hasil usaha. Jadi jawaban yang tepat untuk pengelolaan keuangan, kemudian laporan yang menunjukkan selisih antara pendapat dan beban usaha adalah laporan laba dan rugi. Kemudian kita lanjut nomor 6. Ketika terjadi konflik kepentingan dalam organisasi, langkah paling tepat adalah A, mengutamakan kepentingan pribadi, B, menunda semua keputusan, C, mengambil keputusan berdasarkan aturan dan kepentingan bersama, atau D, mengikuti pihak yang paling kuat, atau E, menghindari seluruh anggota. Kita bahas bersama satu persatu ya Bapak Ibu. Mengutamakan kepentingan pribadi, yang A itu tidak sesuai ya, karena di sini adalah konflik dalam kepentingan organisasi. Kemudian yang B, menunda seluruh keputusan, ini juga tidak sesuai karena terjadi konflik itu harus kita putuskan apa yang paling tepat gitu. Jadi tidak bisa menunda semua keputusan yang sudah diputuskan sebelumnya, itu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian yang C, mengambil keputusan berdasarkan aturan dan kepentingan bersama, ini bisa jadi, atau D, mengikuti pihak yang paling kuat, ini tidak sesuai karena dalam suatu organisasi itu tidak ada pihak yang paling kuat karena semuanya sama. Kemudian yang E, menghindari seluruh anggota, itu bukan sebuah solusi ya Bapak Ibu, karena jika ada konflik itu dalam suatu organisasi harusnya kita merangkul semuanya agar tidak terjadi konflik anggota. Jadi organisasi harus berjalan berdasarkan aturan kepentingan bersama. Kita lanjut nomor 7. Program digitalisasi koperasi paling efektif jika didukung oleh A, penghapusan seluruh anggota lama, B, pelatihan SDM dan sistem ketransparan, C, pengurangan layanan kepada anggota, D, penambahan hutang koperasi, atau E, penghapusan RAT tahunan. Di sini kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu guru. Di sini akan kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, penghapusan seluruh anggota lama itu tidak sesuai dan tidak efektif ya Bapak Ibu. Kemudian pelatihan SDM dan sistem transparan ini bisa jadi karena digitalisasi koperasi itu efektif jika ada pelatihan SDM dan sistem yang transparan. Kemudian yang C, pengurangan layanan kepada anggota, ini tidak sesuai karena tidak sejalan dengan digitalisasi koperasi, harusnya kita malah memberikan pelayanan yang lebih kepada anggota. Kemudian penambahan hutang koperasi ini tidak sesuai karena hutang itu bukan solusi utama, jadi harus kita anggarkan sebelumnya seperti itu. Kemudian yang E, penghapusan RAT tahunan, ini tidak sesuai karena RAT tahunan tetap harus dilaksanakan. Jadi yang paling tepat adalah jawaban B, program digitalisasi koperasi paling efektif jika didukung oleh pelatihan SDM dan sistem yang transparan. Jadi digitalisasi membutuhkan sumber daya manusia yang siap dan sistem yang jelas. Kita lanjut nomor 8. Salah satu indikator desa yang memiliki ketahanan ekonomi kuat adalah A, seluruh masyarakat bekerja di kota, B, tingginya ketergantungan bantuan luar, C, adanya usaha produktif yang berkelanjutan,
D. Tidak adanya kegiatan koperasi, atau E. Menurunnya produksi lokal. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, seluruh anggota bekerja di luar kota. Hal ini tidak sesuai karena harusnya indikator ketahanan ekonomi kuat itu ya masyarakat tetap berada di situ dengan ekonomi yang kuat dan mumpuni. Kemudian tingginya ketergantungan bantuan luar di sini juga kurang sesuai karena di sini akan menunjukkan jika ketergantungan kita memiliki ketergantungan bantuan itu artinya ketahanan ekonomi di desa tersebut tidak kuat. Yang C, adanya usaha produktif yang berkelanjutan di sini bisa jadi, atau D, tidak adanya kegiatan koperasi. Di sini tidak sesuai ya, karena salah satu bentuk ketahanan ekonomi itu adanya bantuan kegiatan koperasi. Yang E, menurunkan produksi lokal. Di sini tidak sesuai. Harusnya produksi lokal itu kan meningkat agar ketahanan ekonomi suatu daerah tersebut juga meningkat. Jadi jawaban yang tepat adalah adanya usaha produktif yang berjalan berkelanjutan. Kemudian nomor 9, seorang manajer yang baik harus mampu mengambil keputusan cepat, tepat. Kemampuan ini paling erat berkaitan dengan ini manajer harus mampu mengambil keputusan cepat tetapi tetap tepat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, intuisi tanpa data. Di sini tidak bisa ya, dalam mengambil keputusan harus tetap memperhatikan data-data. Kita tidak bisa hanya menggunakan intuisi saja. Kemudian yang B, analisis dan tanggung jawab. Di sini bisa jadi ya teman-teman. Kemudian C, keberanian tanpa pertimbangan. Di sini tidak bisa, kita tidak bisa mengambil keputusan itu tanpa mempertimbangkan. Kita harus mempertimbangkan segala aspek dalam pengambilan keputusan sebagai seorang manajer. Yang D, kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak itu tidak baik ya teman-teman, karena bukan ukuran kualitas dari keputusan. Atau E, menghindari resiko sepenuhnya. Nah, resiko itu tidak bisa selalu dihindari dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah analisis dan tanggung jawab. Soal nomor 10, soal dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Yang pertama, Mahkamah Agung. B, Presiden. C, DPR bersama Presiden. D, BPK, atau E, Bank Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Mahkamah Agung itu bertugas dalam bidang peradilan. Kemudian Presiden itu tidak bisa membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR. Kemudian yang C, itu DPR bersama Presiden bersama membuat undang-undang. Di sini bisa jadi ya teman-teman. Atau yang D, BPK. BPK itu tugasnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi memeriksa keuangan dari suatu negara. Atau E, Bank Indonesia ini tidak sesuai karena tugasnya adalah mengatur kebijakan moneter. Jadi dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang adalah DPR bersama Presiden. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Semoga sukses selalu untuk segala tesnya.